Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Durusul Lughah li ghairi natiqin biha. Sekarang kita masuk pada ad-darsu ats-tsani. Ad-dars ats-tsani. Pelajaran yang ke ad-dars pelajaran ats-tsani yang kedua. Di sini ada pembahasan ya tentang dzalika. Pembahasan seputar dzalika. Dzalika ini dia isim isyarah, sama seperti sebelumnya hadza. Akan tapi perbedaannya adalah dzalika itu dia menunjuk pada sesuatu yang jauh. Dzalika atau biasa kita terjemahkan dengan itu. Itu. Dia menunjuk sesuatu yang jauh. Langsung saja, ma hadza, apa itu? Jawabnya dzalika, ma dzalika, ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu adalah sebuah bintang. Itu adalah sebuah bintang. Hadza masjidun, ini sebuah masjid, wa dzalika baitun, dan itu sebuah rumah. Hadza hisanun wa dzalika himarun, ini seekor kuda, wa dzalika, dan itu himarun, seekor keledai. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? La, dzalika kittun, tidak, itu adalah seekor kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu adalah sarirun, sebuah ranjang. Kemudian ke bawah, man hadza wa man dzalika. Man itu siapa? Kata tanya seperti sebelumnya. Man, siapa ini? Wa man dzalika, dan siapa itu? Hadza, ini mudarrisun, seorang guru. Wa dzalika, dan itu imamun, seorang imam. Ma dzalika, apa itu? Nah, ini ditunjuk. Dzalika hajarun, itu adalah sebuah hajar, batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini sukar, manisan. Wa dzalika labanun, dan itu adalah susu. Baik. Tamrin, latihan. Nah, seperti biasa, iqra waktub, tulislah dan bacalah. Jadi kita diperintah untuk menulis ya. Ini diusahakan kita tulis, kita ikat mufradat ini ya. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini adalah sukar, tadi adalah manisan, yang tadi disebutkan adalah ini adalah manisan. Wa dzalika labanun, dan itu adalah susu. Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu adalah seorang imam. Adzalika qattu, adzalika qitun, apakah itu seekor kucing? La, dzalika kalbun, tidak, itu adalah seekor anjing. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun, inilah sebuah batu. Al kalimatul jadidatu, al kalimah ini jama dari kalimatun ya, artinya kata. Kalau kalimat berarti kata-kata jadidah yang baru. Imamun, maksudnya kosakata yang baru. Imamun, imam ya, pemimpin, imam. Hajarun, batu. Sukkarun, manisan. Labanun, labanun itu susu. Langsung pada dars yang ketiga, baitun. Dars yang ketiga ini di sini langsung disuguhkan dengan kata baitun. Kemudian kata setelahnya al baitu ya. Perbedaannya di sini di huruf al. Di huruf al. Yang pertama tanpa alif lam, yang kedua dipakaikan alif lam. Kemudian kita lihat di samping di bawahnya qalamun tanpa alif lam, di sini dipakaikan alif lam, al qalamu. Kitabun, sebuah kitab, tidak dipakaikan alif lam, di sini al kitabu. Kemudian jamalun, al jamalu ya, unta. Perbedaannya adalah ketika kita lihat, ketika qalamun tanpa alif lam itu tanwinnya masih dibaca sempurna, qalamun. Ketika dia masuk alif lam, al qalamu, maka dia tidak bisa lagi untuk ditanwin, jadi al qalamu. Sama baitun, jadi al baitu.
kitabun jadi al-kitabu, jamalun jadi al-jamalu. Ya, pelajaran pada dars 3 ini adalah pelajaran seputar ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah sesuatu yang tidak beralif lam ini. Nakiroh ini tidak beralif lam. Nakiroh, dia tidak memiliki alif lam. Nakiroh itu kata umum, sesuatu yang belum kita ketahui dengan jelas. Adapun al-baitu ini namanya ma'rifah. Namanya ma'rifatu. Ma'rifah, sesuatu yang sudah kita ketahui. Ketika kita mengatakan baitun, baitun, maka itu masih umum. Sebuah rumah, rumah yang mana? Masih umum. Bisa jadi rumah si fulan, bisa jadi rumah ini, rumah itu, ya. Kalau kita katakan al-baitu, maka kita sudah mengetahui oh yang dimaksud adalah rumah yang ini. Rumahnya misalnya rumahnya si Muhammad, ya. Kita katakan qalamun, pena, sebuah pena. Pena siapa? Ya. Kalau kita katakan al-qalamu, pena yang ini. Nah, pena yang ini. Pena yang ini. Nah, kitabun, sebuah kitab. Kalau kita katakan al-kitabu, kitab yang ini. Ya, sudah tertentu, sudah muayyan, sudah sesuatu yang sudah kita ketahui, kitab yang mana. Baik. Kemudian kita katakan di bawahnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Pena itu, ya kita katakan kalau apa ma'rifah al-qalamu ini ada al, itu sudah bisa kita artikan pena itu. Tidak lagi sebuah pena, tapi pena itu maksurun, patah. Ya, jadi kita sudah ketahui pena yang mana, ya. Pensil atau pulpen yang mana. Al-babu maftuhun. Al-bab, pintu itu, ya, pintu kita sudah ketahui pintu yang mana. Maftuhun, terbuka. Al-waladu, seorang anak, jalisun, duduk. Al-mudarrisu, seorang guru, guru itu, bisa kita katakan guru itu waqifun, dalam keadaan waqif, berdiri. Baik. Al-kitabu, nomor 1. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Al-kitabu ini sebuah kitab, ini kitab ini jadidun, baru. Wal qalamu, dan pena ini qadimun, ya, pena yang jadul. Kemudian al-himaru shagirun wal hisanu kabirun. Himar itu tadi sebelumnya apa? Keledai itu kecil dan hison dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, wasikh artinya kotor. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u, air itu baridun, dingin. Al-qamaru, bulan itu jamilun, indah. Al-baitu, rumah itu qaribun, dekat. Wal masjidu, dan masjid itu ba'idun, jauh. Al-hajaru thaqilun, batu itu thaqil, berat. Wal waraqu, apa itu? Khafifun. Adapun waraq, itu waraq, khafifun, khafif. Al-waraqu, kertas itu ringan, ya. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu, kemeja itu nadhifun, bersih. Ya, kita lihat latihan, ya. Iqra waktu ma'adopti awakhiril kalimat. Ya, bacalah dan tulislah, ya, bersamaan dengan dawabit, dengan ketentuan akhir dari kata. Apakah dibaca tanwin ataukah tidak? Nah, ini masjidun dibaca tanwin, ya, karena dia nakiroh, tidak memiliki alif lam, tidak memiliki alif dan lam. Al-masjidu, ini tidak ditanwin karena dia ma'rifah. Al-ma'u ma'rifah, ma'un nakiroh. Al-baitu ma'rifah, babun nakiroh. Qalamun nakiroh. Al-qalamu ma'rifah. Al-kalbu ma'rifah, kalbun nakiroh. Qamisun, ya, nakiroh. Waladun nakiroh. Al-hajaru ma'rifah. Al-waladu ma'rifah. Himarun itu nakiroh. Al-himaru ma'rifah. Al-hisanu ma'rifah. Hisanun nakiroh. Baik, mungkin cukup. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.